Apakah yang dilakukan oleh Wanda Hara ini kan seorang transgender ya kita ngomong ya. Transgender menggunakan hijab, menggunakan cadar, duduk di antara para wanita juga. Aku bilang seperti itu. Apakah menurut pandangan Pak Ustadz itu penistaan agama? Penistaannya memang ada. Orang yang meninggal dalam keadaan belum balik, Allah ampuni kan? Oh. Iya. Bahkan orang yang belum mendengarkan agama Islam, itu diampuni oleh Allah. Misal, pedalaman banget. Nggak pernah dengar azan, nggak pernah dengar. Kenapa gue denger ya? Kalau dikatakan dia mu'alaf, para sahabat juga dulu mu'alaf loh. Mana ada mereka lahir dari seorang muslim. Terus mereka nggak berhak dapat Islam gitu. Nggak gitu juga Bambang gitu loh. Saya keren banget ini konten yang menurut saya keren, mendidik dan juga mencerahkan. Sehingga banyak orang yang kemudian berpikir bahwa Islam itu benar-benar agama yang mampu menjawab semua masalah manusia. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Hari ini di hadapan saya nih guru dari guru saya. Aduh. Ustadz Fatih Makarim. Masya Allah. Ini gurunya dari Ustadz Felix Xiao ya? Dulu. Emang guru itu ada dulu? Dulu saya yang pertama nganterin. Sekarang saya justru berguru sama dia. Serius? Iya dong. Kapasitas kan naik terus. Upgrade ilmu naik terus. Bisa seperti itu ya? Bisa. Hari ini kita jadi guru, besok? Betul. Kita jadi murid. Se-humble itu berarti Pak Ustadz? Enggak, serius. Jadi dulu memang pertama saya nganterin. Sekarang saya ngikutin. Ini bercandaan doang serius. Atau serius ini? Serius. Jadi dulu itu memang dia nggak ngerti. Maka saya ngasih paham. Oke. Kemudian saya yang ngajarin ya sholat pertama kali, syahadat pertama kali, nunjukin jalan, ini loh jalan yang benar. Ini loh jalan yang seharusnya gitu kan. Ini loh yang benar, ini loh yang masuk akal, sesuai fitrah, yang lain enggak. Sekarang begitu udah di on the track, dia lebih wuss dibandingkan kita. Dan itu biasa dalam dunia akademik kan. Oke, dan iya benar juga ya. Dan akhirnya Pak Ustadz juga ikut belajar juga lah ya, saling belajar ya. Jauh banget. Beliau tuh percepatan belajarnya lebih dari orang biasa. Tapi kok bisa se-humble itu tuh? Aku nggak nyangka di Serius, awal-awal bahasan itu. Biasanya kan kalau misalnya kita yang, apalagi Ustadz Felix kan sudah ngomong, Ustadz Fatih Makarim adalah guru saya kan. Kurang ajar itu. Kok terkenalan dia dari gue? Gak. Justru dia di radikal nomor 2. Saya kan radikal nomor 5. Tapi tahun depan kayaknya saya nomor 1 lah ya. Oke, gitu. Luar biasa. Tapi hari ini aku punya kesempatan untuk belajar dari gurunya guruku. Aduh. Aku panggil apa ini jadinya? Enggak lah, Fatih Karim aja. Suhu ya. Tapi aku mohon maaf ya. Yeah. Mudah-mudahan Ustadz Felix Xiao sudah cerita tentang aku. Iya. Betapa ini murid ini nanyanya ngeyel. Justru seru yang ngeyel gini. Tolong saya jangan diusir dari sini. Waduh. Kita yang numpang. Akhirnya aku pengen belajar sih. Jadi dari banyak hal-hal yang viral. Kemarin aku chat Ustadz Felix. Aku bilang aku mau belajar lagi. Dia bilang, sama Ustadz Fatih aja dengan guruku katanya. Oke, akhirnya aku punya kesempatan. Ampun. Ini ada yang lagi viral. Ini tentang Wanda Hara. Sebenarnya aku pengen lebih luas ya tariknya ya. Apakah yang dilakukan oleh Wanda Hara ini kan seorang transgender ya kita ngomong ya. Transgender menggunakan hijab. Menggunakan hijab, menggunakan cadar. Duduk di antara para wanita juga. Aku bilang seperti itu ya. Apakah menurut pandangan Pak Ustadz itu penistaan agama? Tergantung sudut pandang. Kalau kita memandang dari sudut pandang bahwa dia adalah manusia yang ingin bertaubat, dia adalah manusia yang ingin kembali pada fitrahnya. Oke, gitu itu ya. dari sisi dia dulu ya? Aja, iya. Dari sisi dia tentu dia ikut pengajian. Dia ikut pengajian. Mau pakai hijab. Mau pakai hijabnya mungkin belum paham. Iya. Terlepas dari itu semua, pasti dia mau datang. Nah, niatnya adalah mau ibadah. Itu dia. Kalau enggak dia di klub malam pasti. Iya, artinya gini loh, segala sesuatu tuh jangan dikit-dikit main gebuk gitu loh. Saya selalu memandang apapun itu dari sudut pandang untuk kemudian lihat, oh dia orang ingin balik ke fitrah, dia ingin ngaji, bahkan kemudian dia hadir di majelis. Bahwa kemudian dia akhirnya pakai cadar, dia duduk di majelis wanita, mungkin dia merasa dia wanita. Mungkin dia merasa wanita atau ada orang yang bilang gini loh, aku itu adalah wanita yang terpenjara dalam tubuh laki-laki atau sebaliknya.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, bahwa harus dibedakan. Kalau sudut pandangnya hukum tentu salah. Tapi kalau sudut pandangnya adalah kesempatan kemanusiaan, waduh ini bagus banget sebenarnya. Bisa jadi tausiahnya Ustadz Hanan itu jadi wasilah kebaikan buat dia. Dari niat ya, dari niat untuk dia dulu ya sekarang ya. Penistaannya? Nah, penistaannya memang ada. Kenapa menista? Kenapa menghina? Karena hijab, cadar itu adalah pakaian khas yang ditujukan Islam untuk wanita. Kemudian dipakai untuk laki-laki. Padahal di dalam Islam, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Itu penistaan. Tapi kalau kita menghukumi dari sisi penistaan, nah ini kesempatan bagi orang dilaporin ke polisi. Saya bilang nggak usah gitu-gitu juga lah sampai dilaporin ke polisi. Udah aja dia sudah minta maaf ya, kita terima maafnya. Lain kali jangan diulang, cukup kan gitu. Ya, berarti dari pandangan Pak Ustadz ini salah, tapi bukan penistaan agama. Nah enggak. Menurut saya nggak nistain agama lah. Saya sepakat sih, karena kalau menurutku kalau misalnya, aku nggak tahu ya, ilmu agama aku kan pasti rendah banget ya Mas. Tapi aku berdasarkan logik aja Pak Ustadz, karena aku nggak mau agama ini kan dijadikan sarana untuk membunuh orang, untuk menjatuhkan orang, gitu kan, untuk mencari popularitas. Nah itu. Karena kalau misalnya ini adalah penistaan agama. Aku pikir yang kemarin dilakukan oleh selebgram yang menggunakan hijab, yang makan es krim, juga sama. Ya kan? Kalau kita ngomong judulnya adalah hijab, terus melakukan, itu adalah hal yang sama. Terus kalau ibu-ibu yang menggunakan hijab lalu korupsi, juga menurutku juga sama. Makanya tergantung kalau kita mau menggunakan sudut pandangnya apa dulu. Kalau kita menggunakan sudut pandang bahwa dia datang ke majelis ilmu, dia kemudian ada niatan untuk berubah, kan kita nggak tahu isi hati orang, gitu ya. Kita menghukumi yang nampak. Kata Nabi itu nahnu nakum bizohir. Kita menghukumi yang nampak. Nah karena kita menghukumi yang nampak dia datang ke majelis taklim, bagi kita cukup. Tapi niatnya ini mau nista agama. Dari mana kita tahu dia punya niat itu, gitu kan? Betul juga. Iya, karena yang nampak kita dia ikut kajian, udah selesai bagi kita. Berarti cukup. Niatnya adalah untuk ibadah di situ. Iya, dia niat ibadah. Bahwa kemudian dia salah atau kemudian dia memakai sesuatu yang salah, kita tinggal luruskan. Makanya saya selalu bilang dakwah itu kan merangkul, bukan memukul gitu loh. Dakwah tuh jangan kemudian jadi tukang hakim gitu. Jadi kita tuh, oh kamu salah, lah tinggal bilang aja. Lain kali kamu jangan begitu Irwan Syah gitu. Kan namanya Irwan Syah gitu. Oh namanya Irwan Syah. Lu Wan gitu loh. Lu bener aja deh gitu loh. Lu tobat, bagus lu ikut kajian. Lain kali lu jangan pakai cadar gitu. Udah lu pakai baju cowok, udah jadilah laki-laki sejati. Karena dalam Islam jelas loh, gender tuh jelas. Kalau nanti wafat itu juga jelas. Allahumma firlahu untuk laki-laki. Kalau perempuan Allahumma firlaha. Kalau nggak jelas bingung kan? Allahumma firlahu hahaha huhuhu. Kan bingung tuh. Gimana sholat doanya gitu ya. Jadi bagi saya jelas-jelas aja gitu. Jadi saya sih selalu memandang semua dengan kacamata ini niat baik. Dan saya lihat dia orang baik yang kemudian mungkin di tempat yang kurang baik. Sehingga kemudian dia ingin kembali ke tempat yang baik. Dipukulin gitu loh. Nggak gitu juga kali. Pak Ustadz, aku coba sedikit berdiri di samping Wandahara ya. Aku coba pakai POV-nya dia. Tapi bukan artinya aku ngebelain ya. Tapi aku mencoba pakai POV-nya dia ya. Jadi kita keluar dari bahasan itu, kita setuju bahwa itu kita nasehatin, kita perbaikin. Tapi bukan kita memberikan hukuman secara pidana ya menurutku ya. Kalau enggak ya kan niatnya baik mau belajar agama juga kan. Tapi aku berdiri di sisi Wandahara di mana banyak yang seperti ini Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa bilang Tuhan itu menciptakan dua, laki-laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya, ini ada orang yang ketiga dia. Dan orang yang ketiga ini banyak. Dan orang ketiga ini saya ngomong juga nggak semuanya kita bilang. Kadang-kadang mereka juga ngerasa nggak bisa mengontrol diri. Apa ya aku ngomong ya, varian yang berbeda lah. Kita bisa ngomong sih bahwa wah itu nggak boleh, itu nggak oke. Tapi kan siapa yang tahu ya? Mungkin itu juga adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan. Kita juga nggak ada yang tahu Pak Ustadz. Tapi ini ada nih orang ketiga ini. Dan kalau misalnya dia ikut kajian Pak Ustadz, duduknya di mana Pak Ustadz? Iya juga. Bingung ya. Di tengah, di kanan kiri gitu ya. Benar. Izin Pak Ustadz, kasih tempat duduknya di mana Pak Ustadz? Jadi gini.
bahwa laki-laki perempuan Allah ciptakan tuh sunatullah, ya. Ada rijal, nisa, laki-laki perempuan. Ada satu yang Allah ciptakan itu dengan karakter yang khas. Tapi juga Allah memang memberikan beberapa anugerah seseorang itu khunsa misalnya. Memang dia ada 2 kelamin gitu. Tapi pasti di antara 2 kelamin itu salah satu yang paling dominan. Makanya dalam fikih itu nanti tinggal dilihat pipisnya bagaimana dia, kecenderungannya bagaimana. Maka dia dihukumi berdasarkan itu. Nah, untuk kasus-kasus demikian Islam toleran. Memang ada kasus. Tapi yang begini nih memang dia buat kasus. Dia membuat masalah terhadap gender itu sendiri. Aslinya dia tidak seperti itu. Buktinya ada beberapa jamaah saya yang sembuh dengan kondisi seperti itu. Saya paham Pak Ustadz. Iya. Ini sekali lagi ya, aku mencoba berdiri di POV-nya dia. Ya. Aku tidak setuju dengan dia. Aku disclaimer dulu ya, sebelum ini nanti viral kemana-mana ya. Aku disclaimer dulu ya. Aku tidak setuju dengan mereka juga. Aku tidak setuju dengan keberadaan mereka juga. Aku tidak suka juga ya karena aku normal. Iya. Ya. Masih normal ya. Tapi aku juga mencoba sebagai host coba berdiri di sisi mereka juga. Betul. Supaya kita sama-sama saling pengertian. Nah, gitu. Ya. Memang beberapa ada yang bisa sembuh. Ya. Tapi beberapa kan juga berusaha tapi nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Beberapa merasa dari awal seperti itu. Bahkan ketika dari lahir seperti itu. Kecuali kalau dibuat ya. Kalau dibuat itu tertular orang atau apa. Aku nggak tahu kalau itu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin dari lahir. Dia sudah ngerasa dirinya itu laki-laki padahal dia perempuan. Atau dia merasa dirinya perempuan padahal dia laki-laki. Atau ada juga orang yang dibuat. Ya, contoh dibuat kayak gini contohnya. Kalau misalnya Pak Ustadz ya. Saya suntik hormon estrogen, progesteron terus dari kecil misalnya. Tapi gitu ya, disuntik terus gitu ya. Misal Pak Ustadz adalah karya lab saya misalnya dari kecil. Saya suntik terus estrogen, progesteron. Dan akhirnya Pak Ustadz secara hormonal perempuan. Misal nih, yang nyuntik itu kan bisa, saya kan perwakilan siapa aja ya bisa bisa juga dari Tuhan, bisa aja dari siapa aja kayak gitu. Punya hormonnya berlebih banget nih. Sehingga Pak Ustadz mungkin nggak nafsu lagi dengan lawan jenis, ngerasa dirinya melambai gitu kan. Apakah Pak Ustadz mengizinkan, oh jangan suntik saya, yang suntik saya? Enggak juga kan. Kan saya suntik secara nggak langsung misalnya kayak bisa gitu. Jadi. Ya ini pengandaian Pak Ustadz ya. Sehingga jadi melambai gitu dan kita nggak bisa atur. Kayak gimana? Aku nggak suka. Aku suka ya dengan kayak gini kayak gitu. Jadi gini, kalau itu terjadi di luar kuasa kita, ya memang dia dilahirkan demikian, atau kadang-kadang ada orang berniat jahat kepada dia melalui suntikan, minuman dan yang lainnya, maka ini yang namanya qadha. Artinya di luar kuasa dia, ini menimpa dia, ya sudah berarti dia ridho dengan qadha-nya. Ridho dengan takdirnya. Duduknya gitu di mana Pak Ustadz pertanyaannya? Di situ dia tetap di kelamin yang aslinya. Di kelamin ya bawaannya, di kelamin wanitanya kalau dia wanita tadi. Kalau dia pria, di pria. Hanya saja nanti dia ketika sudah akhil balik, dia berpikir kan, kok aku sebenarnya tadi ya laki-laki yang terpenjara dalam tubuh perempuan. Gitu kan? Maka kemudian dia wajib mencari kebenaran. Disitulah pentingnya hidayah itu dengan nyambung dengan akal. Maka akal itu yang nanti akan menunjukinya. Maka ada terapi. Makanya di kita tuh ada terapi untuk kemudian memperbaiki kalau memang dia ingin berubah. Fatalnya yang begitu nggak mau berubah. Itu dia. Kita andai saja Pak Ustadz, dia mau berubah, paling nggak mau usaha berubah, mau usaha berubah, tapi gagal. Jadi kita sudah ngomong nih secara kodratnya kayak sudah ngaco lah. Kayak Tuhan itu sebenarnya mau masukin dia ke cowok, tapi kedorong dia ke cowok. Melompat kayak gitu kan. Dan yang kayak tadi kita bicara dengan Pak Ustadz tadi, nggak bisa menahan diri lah ya. Memang bukan takdirnya memang jadi seperti itu lah ya, kita nggak bisa ngomong ya. Berarti duduknya berdasarkan gender KTP, bukan apa yang dirasakan. Iya, tapi lagi-lagi saya katakan itu sangat data pencilan sebenarnya. Di antara banyak fakta yang kita bicara fakta data ya. Fakta data itu memang satu, lingkungan. Itu yang membuat dia seperti itu. Yang kedua, pergaulan tentu. Yang ketiga adalah kecenderungan biasanya yang masuk ke dalam pikirannya. Makanya hati-hati dengan apa yang masuk dalam pikiran kita. Tontonan, konsumsi pikiran, tayangan, itu akan sangat berpengaruh kepada mental kita. Nah, kepada orang-orang yang data-data pencilan seperti itu, tentu Islam akan menggunakan juga data pencilan. Bahwa ini kasuistik, gitu. Tapi kepada orang-orang yang tidak kasuistik, ini yang kemudian kita pandang. Bahwa apa? Udahlah, berubah, kembali kepada fitrahnya. Masalahnya fatal nanti.
Karena nanti hukum-hukum syariat yang terkait dengan keperempuanannya, dia tidak bisa jalankan. Sebegitu juga fakta-fakta untuk hukum kelaki-lakiannya juga dia tidak bisa jalankan. Dan ini fatal nanti. Dalam kehidupan dia akan tetap sengsara. Makanya nggak usah heran kalau kemudian banyak orang yang berakhir bunuh diri, banyak orang yang berakhir sengsara meskipun terlihat bahagia gitu ya. Itu semua karena dia tidak kembali lagi ke fitrah aslinya. Gitu. Oke, Pak Ustadz, ini pertanyaanku dalam rangka belajar ya Pak Ustadz ya. Sekali lagi aku mohon maaf ya, ini dalam rangka belajar ya. Sama belajar ya, juga. Aku juga sering kayak giniin soalnya. Pak Ustadz, kita kan nggak bisa nggak bisa menentukan dan memprediksi. Kita bisa memprediksi, tapi kita nggak bisa menentukan jalan kita ke depan, Pak Ustadz. Siapa yang tahu kalau misalnya di antara anak cucu kita nanti, itu ternyata ada yang seperti itu, Pak Ustadz. Contoh misalnya, di salah satu keturunan Pak Ustadz atau di salah satu keturunanku, ternyata ada loh Pak Ustadz, kan ada yang Ustadz juga yang anaknya, Ustadz loh ini Pak Ustadz, yang setiap hari memberikan tausiah. Sangat mungkin. Anaknya bisa jadi murtad. Bisa. Jangankan Ustadz, Nabi aja ada. Bayangin Ustadz nggak ada apa-apanya. Anaknya LGBT. Betul, durhaka sama orang tuanya. Anaknya durhaka dengan orang tuanya. Itu sangat mungkin dan secara sejarah terjadi. Banyak ya Pak Ustadz ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya nih salah satu keturunan Pak Ustadz nih ya, LGBT sendiri Pak Ustadz. Yang pertama gini. Ini misal ya. Iya, yang pertama gini, bahwa kita dalam Islam itu ada tuntunan. Yang pertama, kita hidup dalam lingkungan yang Islami itu harus. Lingkungan udah baik. Pilih istri yang baik. Oke? Semua sudah baik. Tapi ternyata Allah berikan ujian. Kan ada ujian itu berupa anak, ada yang berupa istri, ada berupa istri dan anak, ada berupa suami. Ada yang berupa harta, istri kedua, ketiga. Ada kedua, ketiga. ya macam-macam ujian orang. Iya, gitu benar. Jadi kalau dikatakan apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Jangankan ustadz, jangankan kiai. Nabi aja punya anak durhaka. Ya, Nabi aja punya saudara berencana membunuh saudaranya. Ya kan? Bahkan ada istri yang meninggalkan suaminya, ada suami yang meninggalkan istri, itu wajar dalam perjalanan sejarah pasti ada gitu. Sehingga yang pasti kita sebagai manusia nggak boleh melakukan satu hal yang bisa mendatangkan itu. Setuju. Itu nanti kita akan dihukumi karena itu. Saya sepakat. Tapi kalau karena di luar kuasa kita, kita mau buat apa? Sepakat saya. Iya, sudah selesai. Artinya kalau memang itu terjadi ya cuma ya amit-amit kalau kata orang kita ya. Benar. Makanya kita selalu jaga, kayak saya misalnya ngelihat istri pilih yang terbaik dari culture keluarga yang baik, kemudian makan yang baik, kemudian mendidik anak yang terbaik. Betul, pertanyaannya jelek banget dokter. Bagaimana kalau nanti anak ustadz seperti itu? Ya sempat kepikiran juga bagaimana kalau keturunan kita. Maka Islam meminta kita untuk selalu berdoa. Robbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kami, min azwazina, istri kami dan anak-anak kami, qurrata a'yun, yang enak dipandang mata, yang baik gitu. Jadi ada doa. Nah tapi kalau ternyata Allah berikan itu ujian kepada kita, jangankan gitu, ada yang diuji dengan cacat, ada yang diuji tidak punya mata, ada yang diuji, tapi kita yakin bahwa di akhir hidup anak ini pasti membawa kebaikan. Buktinya sahabat saya ada yang kemudian diuji awalnya narkoba, pemakai narkoba, akhirnya jadi ustadz nasional. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu kita sesalkan kalau di luar kuasa kita ya. Ya, makanya saya mencoba relate ke diri kita sih. Iya, betul. Kalau misalnya misal ada anaknya Pak Ustadz, saya lah anaknya Pak Ustadz supaya saya nggak dibully, kita dibulinya bareng. Saya anaknya Pak Ustadz kayak gitu punya. Saya LGBT misal ini ya. Iya. Jangan di-cut bagian situ aja ya. Ini misal ya. Iya. Sudah Pak, aku sudah berobat, sudah berusaha, sudah berdoa Pak, aku sampai pakai nangis kayak gitu. Gak bisa Pak, kayak gimana? Gak bisa. Masalahnya berobat itu kan ada yang betul-betul berobat, betul-betul kita terapi dengan terapi yang benar. Ada yang sekedar sudah berobat, sudah. Udah, semua Pak. Nah, semua. Aku ikutin semua saran Papa. Kalau semua sudah dilakukan, ya sudah itu di luar kuasa kita. Ya sudah. Berarti tinggal kembalikan kepada Rahman dan Rahimnya Allah aja. Gitu kan? Karena apa? Usaha manusianya udah berobat kemana-mana. Sampai kayak ada orang yang diuji tidak punya keturunan. Dihabiskan uangnya. Nggak bisa. Mau gimana? Terus manusia loh, mau maksa Allah gitu. Nah itu kita siapa gitu kan? Siapa kita bisa maksa? Ya sudah, berarti hal-hal yang seperti ini udah di luar kuasa kita. Kita udah nggak mampu. Ya kan? Oke. Nah, lalu
Apa pandangan kita Pak Ustadz, orang-orang Muslim terhadap orang seperti ini Pak Ustadz? Kan kalau kita ngelihat kayak sekarang kan ini kan seperti orang yang, mohon maaf Pak Ustadz, menjijikkan. Nggak boleh. Nggak boleh nganggap itu menjijikkan. Itu ladang dakwah. Itu ladang komunikasi. Saya itu ngisi banyak yang begitu-begitu. Justru ya itu tadi, ada yang memilih ikut terus, ada yang berubah, sehat, ada yang tetap begitu. Karena dalam Quran juga kan fadzakir, innama anta muzakkir. Ingatkan, tugas kamu cuma mengingatkan. Saya malah nggak mau ngejauhin yang begitu, karena saya nggak benci orangnya. Saya benci sikap dan tingkah lakunya itu, yang salah itu. Orangnya mah tetap baik, gitu. Sampai sekarang masih ada. Ada yang di Malaysia, sekarang ada yang di Singapura, ada yang sekarang di Jepang, masih baik hubungannya. Dan mereka tetap, ada yang belum sembuh dan masih kontak, gitu. Jadi menurut saya nggak boleh dibilang jijik atau kemudian dilempar dari masyarakat. Bahwa kemudian Islam punya syariat tentang itu, ya. Makanya saya bilang tadi, harus dibedakan antara sikap kemanusiaan dengan hukum. Kalau bicara hukum udah hitam putih, hukumannya ngeri banget itu. Ada hukuman dilempar dari gedung yang tinggi dengan posisi terbalik supaya masyarakat tidak menular penyakit itu. Ada yang kemudian dihukum dengan hukuman yang berat. Kenapa? Supaya masyarakat tidak menular perbuatan itu. Tapi kalau sikap, ya tetap kita menghormati. Oke, saya sepakat. Tetap dengar. Dengerin kalian ya. Gitu, jadi nggak jijik lah. Nggak jijik ya. Enggak. Malah kita harus bantu juga ya. Iya. Bantu ya. Karena siapa yang tahu, kayak tadi kita bicarakan permisalan tadi ya. Iya. Mungkin sudah berusaha tapi juga... Segelap apapun manusia, segelap apapun ya. Saya punya salah satu bintang Hollywood, orang Indonesia. Saya tidak sebutin namanya. Ya. Pernah terkenal, punya rumah mewah di London. Dia laki-laki, dia berubah gendernya. Jadi perempuan. Cantik banget. Pokoknya kalau laki-laki ngeliat langsung ser. Ya. Tapi di akhir hidupnya, justru dia berubah, jadi kembali laki-laki lagi sekarang, dan punya 3 anak perempuan. Normal lagi. Bisa, dan sekarang aktif di kajian. Dan istrinya juga sudah normal, semua sudah normal. Who knows ya, nggak ada yang tahu itu, ya. makanya saya nggak tahu titik akhir hidup orang tuh apa gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mengjijik gitu. Kalau jijik nggak ada dakwah, nggak ada kasih sayang gitu. Kalau saya jijik sama Ustadz Felix Xiao di awal, apalagi dulu rambutnya gondrong, udah kurus, ya mata sipit gitu ya, pakai sendal jepit lagi gitu. Coba bayangkan kalau saya jijik sama dia waktu itu. Apalagi belum masuk udah petentengan, dia bilang apa? Ini Ustadz ya. Ini bisa jelasin ke saya tentang Tuhan. Coba bayangkan kalau saya jijik. Udah pulang lu sana. Lain kan ceritanya. Lain ceritanya gitu. Tapi ketika masuk dulu yuk, makan dulu, kita ngobrol dulu. Akhirnya masuk ke kamar saya, kita diskusi dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Kita debat. Lain kan ceritanya. Karena tujuannya adalah pengen membantu Pingin untuk gitu loh. mengarahkan ke Tuhan. Iya gitu. Luruskan niat kita. Dia orang baik yang ingin dapat kebenaran. Kalau saja jijik saya buang, udah selesai. Ceritanya nggak begini sekarang. Berarti nggak boleh ada keangkuhan, nggak boleh ada kesombongan. Nggak boleh. Harus bersih kacamatanya. Ini saya ada pertanyaan bagus nih Pak Ustadz. Jadi saya seneng nih ketemu Pak Ustadz kayak gini nih. Dengan segala kerendahan hati, belajar, ngajarin. Memang tujuannya adalah ke sana, bukan keangkuhan kita. Iya. Saya Ustadz, saya paling mengerti gitu Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz ada pertanyaan. Ini ada seorang Ustadz ini berkata, mungkin ada beberapa Ustadz yang nggak sepaham ya, tapi mengatakan di depan media ya, bahwa ada Ustadz yang mualaf, Ustadz tersebut tuh terindikasi, kata komentar-komentar di di video tersebut lah ya, itu terindikasi Ustadz Felix Xiao sih. Karena beberapa ciri-ciri yang diarahkan itu adalah Ustadz Felix Xiao yang mengatakan bahwa ya secara keilmuan belum pas, ngajinya juga harus dites. Seorang mualaf yang belum pernah sekolah, ya mungkin nggak pernah sekolah di pesantren atau nggak pernah belajar di pesantren, mungkin nggak pantas untuk menjadi ustadz. Menurut pandangan Ustadz Fatih sendiri bagaimana Pak Ustadz mendengar itu? Menurut saya pernyataan itu terlalu dini, terlalu cepat menghukumi ya. Ada baiknya kalau ngomong seperti itu bisa dites lah ya, ngajinya, bahasa Arabnya mungkin duduk bareng aja, nggak perlu klaim-klaiman begitu, nggak perlu nyerang, nggak perlu menjelekkan. Kalau memang orang semakin tinggi ilmunya, semestinya semakin bijak, semakin wise, kacamatanya semakin luas, bukan kemudian semakin sempit, semakin cupet. Sekarang gini, kalau dikatakan dia mu'alaf, para sahabat juga dulu mu'alaf loh. Mana ada mereka lahir dari seorang muslim? Abu Bakar Siddiq bukan dari keluarga muslim. Bahkan Nabi Ibrahim pun bapaknya penyembah berhala. Terus mereka nggak berhak dapat Islam gitu. Nggak gitu juga Bambang gitu loh. Iya kan? Semua orang punya hak gitu loh. Semua orang punya hak.
Kalau semua orang, sekarang saya tanya, kalau semua orang berhak harus dari Islam dulu baru dapat Islam jadi ustadz. Lah bapak saya pengacara hukum, ibu saya rumah tangga biasa, saya cuma lulusan IPB. Terus saya nggak berhak jadi dai gitu. Hanya orang-orang lulusan Al-Azhar, orang-orang Madinah baru berhak jadi dai gitu. Betapa rusaknya Islam. Padahal Islam itu rahmat buat alam. Buat Dr. Richard, buat semua, silahkan gitu. Semua orang punya potensi yang sama. Kejam banget ya rasanya gitu ya. Oh, ini nasab agamanya nggak jelas. Lain Nabi Ibrahim nasab agamanya itu penyembah berhala kan. Bapak sama anak berantem, dia bilang, ayah bagaimana bisa dia menghidupkan kita, mematikan kita. Dia batu, anakku, dia ini kita puja. Ayah, ini aku akhirnya berdebat dia sama ayahnya. Dibuatlah patung besar oleh Ibrahim, patung sedang dan patung kecil. Kosong semuanya disembah, dihancurin tuh patung besar semua. Patung sedang dihancurin, palu itu ditaruh ke patung kecil. Maka pada saat ayahnya mau beribadah, ayahnya nanya, gitu kan? Ini patung besar, patung sedang mana nih kok hancur? Ibrahim dengan cerdas berkata, wahai ayah, itu patung besar dan sedang yang hancurin. Logika manusia berpikir, apa dia bilang? Nggak mungkin nak. Ini kan patung. Bagaimana dia bisa ngancurin yang besar dan yang sedang? Yang kecil lagi yang ngancurin. Nggak mungkin. Ayah, kalau ngancurin aja nggak mungkin, apalagi nyiptain. Logik gak sih? Itu Tuhan gitu loh. Itu Tuhan. Bentuknya gitu. Sejak kapan lu pernah menciptakan alam semesta yang demikian kompleks? Kalau cuma ngancurin aja nggak bisa. Handphone lebih mudah mana kita ngancurin sama ciptain. Kalau ngancurin aja nggak bisa, apalagi nyiptain. Jadi menurut saya itu perkataan nafsu deh. Itu bukan dalil. Karena seseorang itu berhak atas semua agama. Ustadz Safiantonio, pakar ekonomi syariah, dilahirkan dari keluarga biarawan. Dan ibunya mungkin seorang non-muslim juga, sama. Dua-duanya non-muslim. Dan akhirnya muslim. Berhak tuh jadi pakar ekonomi syariah. Oke. Dan bisa ya? Bisa. Bunda Irena Andono, dulunya biarawati. Buktinya bisa. Koh Donditan. Koh Dennis Lim. Keluarganya juga. Dan semua berhak gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, semua berhak dan semua bisa tergantung panggilan rahmat kita. Bahkan dari penjudi juga siapapun bisa. Berhak. Penista juga bisa. Rahmatnya Allah. Bayangkan. Umar bin Khattab berencana membunuh Nabi. Udah seorang pembunuh juga. Seorang pembunuh. Coba juga bayangkan. Bisa ya berarti ya. Kalau kita dapat rahmatan ya. Iya. Akhirnya makamnya di samping Nabi. Lah kita. Keren ya. Kita bukan siapa-siapa. Nggak pernah makamnya di samping Nabi. Dan nggak akan pernah. Tapi dia dulu mau bunuh Nabi. Makanya saya bilang, kok kacamata kita cupet ya ngeliat orang gitu. Saya tuh nggak ngerti gitu. Oke. Saya nggak ngerti ngeliat ada orang kacamata, oh ini orang baru masuk Islam, sok-sok ngomong Islam. Yang sok-sok tuh yang mana gitu. Bisa tunjukin dalilnya gitu. Karena nggak semua orang juga lahirnya beruntung. Betul. Ada yang lahirnya di keluarga yang kaya. Banget. Ada yang lahirnya keluarga terpandang. Tapi ada juga yang lahirnya di keluarga yang miskin. Iya. Ada yang lahirnya di keluarga Islam. Betul. Tapi ada yang lahirnya di keluarga yang non-Islam. Betul. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan saya berkembang nih Pak Ustadz. Agama ini kan banyak kan dari lahir Pak Ustadz. Kita dapat Pak Ustadz. Betul, ikut-ikutan. Ya anak Pak Ustadz Islam. Tapi belum tentu hatinya juga Islam. Betul. Kapan sih kita itu benar-benar harus mengetahui agama kita yang sesungguhnya dan siapa yang kita percaya sesungguhnya. Betul. Jadi semua orang pasti di saat kemudian punya orang tua dia akan ikut orang tuanya. Wajar dong. Dan itu memang ada hadisnya. Setiap bayi itu dilahirkan fitrah dan dia akan mengikuti Majusi, Yahudi tergantung orang tuanya. Ya wajar. Tapi ketika dia beranjak dewasa, akalnya kan mikir. Maaf, mungkin nanti bisa diluruskan ya. Masa sih Tuhan itu, beranak dan diperanakkan? Masa sih Tuhan menyusui, ada ibu nyusuin anak? Masa sih Tuhan kemudian, berarti nanti liar dong otak kita, oh berarti Tuhan bersenggama dong. Nanti berarti Tuhan mau pakai gaya apa? Jadi otak kita nih kacau tuh. Nanti Tuhan berarti jangan-jangan punya istri banyak juga nih. Jadi kacau otak kita. Makanya Islam kemudian membenarkan bahwa apa? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang sekufu dengan Tuhan. Akal kita masuk akal. Oh iya, Tuhan itu tidak sama dengan yang lain. Kalau kata Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Aku tidak semisal apapun. Maka iya ya, nggak boleh semisal dengan matahari. Matahari itu makhluk. Nggak boleh semisal dengan angin. Nggak boleh semisal dengan hujan. Berarti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Nah nanti beranjak besar, akalnya berpikir. Saat akal berpikir itulah dia menemukan Sang Khalik. Di situ titiknya. Karena akal belum sempurna, makanya orang yang meninggal dalam keadaan belum baligh, Allah ampuni kan? Oh. Iya.
Allah ampuni. Berarti sebelum pubertas kayak gitu pasti diampuni. Iya, diampuni oleh Allah. Bahkan orang yang belum mendengarkan agama Islam itu diampuni oleh Allah. Misal pedalaman banget, nggak pernah dengar azan, nggak pernah dengar. Kenapa gue denger ya? Itu tahu dia. kayak gini gue nggak dengar dari itu. Udah dengar azan, udah dapus informasi sekarang. Tapi pertanyaan saya, di mana sih dunia hari ini yang nggak dengar ada Islam, ada agama yang begitu Tapi hebat? mendengarkan dengan mempelajari kan kata-kata yang berbeda, Pak Ustadz. Betul. Tapi paling tidak dengar azan itu kan paling tidak itu satu satu pencerahan baru. Apa nih? Gitu. Okay. Mulai apa nih gitu. Apa ini aja udah bagus tuh gitu kan. Baru kemudian dia bertanya, "Ini apa?" "Oh, ini panggilan untuk menyembah Tuhan." "Emang Tuhan disembah gimana?" Terus dan seterusnya. Jadi dari sini kalau kemudian kita lagi-lagi bertanya, nanti anak kita gimana? Karena dia kembali lagi, anak kita didik dengan Islam. Begitu besar, banyak loh anak-anak sekarang tren anak-anak muda murtad. Nah, sekarang murtadnya anak-anak itu menurut saya karena kegagalan orang tua. Bukan karena anaknya yang sebenarnya anak tuh bertanya, contoh ya, "Mama kenapa sholat?" Tuh pada sholat miskin, tuh yang nggak sholat kaya. Jelek orang tuanya, "Iya, gue ngapain sholat?" Orang tua gagal menjelaskan apa hubungannya antara sholat dengan kaya. Memang ada hubungannya, dan memang bukan sholat bukan untuk kaya. Jadi kita diajarkan untuk what, bukan why. Harusnya why. Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa Islam? Emang kalau nggak Islam kenapa? Itu yang harus diangkat, bukan apa itu. Nah, orang Islam hari ini nggak punya budaya why, apalagi grand why. Nah itu Pak Ustadz. Saya aja tanya kenapa terus dibully Pak Ustadz. Nah itu dia. Iya. Dan kalau orang Islam begitu dimarahin. "Awas kamu nanya itu lagi ya. Besok kamu nggak apa-apa kasih jajan. Kamu nggak sekolah. Kafir kamu." Aduh. Ini orang tua nggak upgrade. iOS aja, Samsung aja, Android di-upgrade, Mas. Kita nih jadi orang tua nggak upgrade. Iya. Teknologi jadul itu loh. Ya Symbian mau dipakai sekarang loh. Sekarang udah canggih begini, semua serba AI. Upgrade. Termasuk juga para ustadz, upgrade lah. Gitu. Iya, itu juga ya Pak Ustadz ya. Harus di-upgrade Kacamata juga juga upgrade. Nggak boleh ngeliat orang tadi cupet gitu ya. Wah ini nggak berhak masuk neraka. Emang kunci neraka ada di elu? Emang kunci surga ada di elu? Enggak gitu. Enggak. Saya nggak setuju gitu. Karena itu pun pandangan Islam seperti itu. Gitu dokter. Oke, Pak Ustadz, ini ada lagi yang seru ya ngobrol dengan Pak Ustadz ya. Ternyata sama aja seperti guru, seperti muridnya ya. Ada ini yang viral Pak Ustadz. Ini aku mohon maaf dulu sebelum kita bahas ini. Aku turut berduka cita, tapi ini kita tanyain tentang hukumnya saja ya. Jadi nggak relate ke satu orang, tapi ada banyak hal sih yang seperti ini juga. Dan kita pengen tanya hukumnya. Kan banyak orang yang pindah agama cuma untuk menikah Pak Ustadz. Ada yang menikah pindah agama Islam karena ikut istri atau ikut suami. Ada juga yang pindah agama Katolik atau Kristen karena pasangannya seperti itu ya. Padahal hatinya nggak di sana, atau hatinya nggak betul-betul di sana, meskipun nggak betul-betul di situ juga. Di sana sini tak betul-betul gitu ya kan. Kita ngomongnya anggaplah dia pindah agama ke agama Islam karena ingin menikah, lalu meninggal dunia. Dan ketika meninggal ini kan ada adat istiadatnya, bukan adat istiadat, ada hukumnya kalau di Islam. Namun pada pada meninggalnya pada waktu itu dikremasi. Mungkin adalah permintaan dari keluarga di sebelah sana atau apa seperti itu. Tanggapannya sendiri Pak Ustadz? Iya, jadi gini, ketika seseorang meninggal itu, maka kalau dia seorang Muslim, dia wajib dilayani sebagaimana Muslim wafat. Dia dikafani, dia dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan secara Islam. Tapi ketika kemudian dia sebelum Muslim, ya kan, dia mungkin belum memahami pemahaman Islam. Dia pernah misalnya punya komitmen. Dia bilang, nanti kalau aku mati karena aku pendeta, makamkan aku dengan pemakaman Nasrani, Kristen gitu kan. Maka ya sudah. Berarti komitmen sebelumnya, ya kalau misalnya ada saksi keluarganya bilang, enggak dia udah Muslim. Maka ya sudah, nggak bisa. Kenapa? Wasiat kepada yang haram itu nggak boleh dijalankan. Contoh misalnya gini wasiatnya. Wasiatnya gini misalnya. Nanti kalau saya punya harta, beli untuk ngebom rumah ibadah, itu wasiat yang nggak boleh dijalankan. Nanti kalau saya punya duitnya gunakan untuk merampok bank, itu nggak boleh wasiat dijalankan. Tapi kalau wasiat itu benar, misalnya tolong nanti sepertiga harta saya bangun pesantren,
Sepertiga harta saya, bangun masjid, wasiat yang boleh dijalankan. Nah, jadi pertanyaannya, kalau dia meninggal, dikremasi, kemudian dia ada amanah sebelumnya, ya tinggal dilihat. Kalau dia memang belum paham Islam, kita kan juga sulit. Karena betul tadi, ada orang masuk Islam karena nggak paham. Karena ikut-ikutan. Nah, itu seperti apa? Udah, itu mah dikembalikan pada Allah. Kita nggak ngerti. Ya kan? Tapi secara hukum, nggak boleh sebenarnya kalau mau ditanya hukum ya. Karena kan hukum bicaranya hitam putih. Halal, haram. Bolehkah seorang muslim dikremasi, dibakar, dibuang di larung? Haram hukumnya. Tapi kalau dikatakan, ya dia tidak tahu. Karena dia masuk Islamnya juga bukan karena hasil pemikiran. Hasil masuk Islamnya karena hasil ikut-ikutan. Makanya nggak boleh di dalam Islam itu dilarang. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Makanya dalam Islam, ilmu itu sangat penting. Nah, nggak boleh masuk Islam karena ikut-ikutan, gitu loh. Pakai jilbab karena ikut-ikutan, gitu nggak boleh. Harus betul-betul karena kita paham sesuatu. Masalahnya di negara kita ini, Pak Ustadz, nggak bisa juga kalau nggak ikut-ikutan. Saya kasih contoh, Pak Ustadz. Ada universitas negeri yang wajib menggunakan hijab. Ada sekolah yang wajib menggunakan hijab. Sehingga di luar sana orang nggak menggunakan hijab. Karena kewajiban di dalam situ doang. Iya. Atau ada kota nih, bahkan ada satu kota nih yang wajib. Ceweknya itu wajib, mau muslim non-muslim, dia wajib menggunakan hijab. Begitu dia pindah kota, tank top lagi, Pak Ustadz. Sama seperti menikah juga, Pak Ustadz. Ada kewajiban, agamanya sama, baru boleh menikah. Nah, ini kan nggak sejalan, Pak Ustadz. Karena kata-kata wajib tadi, sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Iya, makanya sebagai seorang manusia, kembalilah ke identitas asli. Kalau memang dia seorang muslim, berpeganglah kepada Islam. Dia menikah dengan cara Islami, memilih istri dengan Islami, anak-anaknya Islami, ideal kan? Kan semuanya pingin ideal. Kalau dia kemudian Kristen, ya silahkan pilih dengan cara Kristennya, kemudian begitu. Tapi Ustadz, balik lagi nanti pertanyaan lagi nih kan. Misalnya Dr. Richard bilang, iya namanya cinta. Gue kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba gue cinta sama muslim gitu kan. Kata tetangga saya sih kayak gitu, Pak Ustadz. Gitu kan? Gue cinta sama muslim. Gimana dong gitu kan. Katanya begitu. Padahal kan itu bisa jadi ya cuma rasa yang kita bilang itu salahnya agama, salahnya Tuhan. Ngirim rasa cinta. Ya, kalau gitu kan ya udah cinta sama binatang juga akhirnya toleran gitu kan. Oh berarti hubungan sama binatang boleh. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba suka aja sama ngelihat anjing gitu ya. Ngelihat kucing gue jadi nafsu gitu ya. Ngelihat batu gue jadi horny gitu ya. Lah kok jadi seperti itu kan nggak wajar. Makanya dalam Islam diluruskan cara berpikir manusia itu kembali lagi ke fitrah. Masa iya sih ada ngelihat kambing itu muncul syahwat? Berarti ada satu yang salah nih. Ini orang bermasalah. Kenapa? Nggak mungkin manusia sehat itu nggak mungkin melakukan itu. Sama tadi, kita saling cinta iya, tapi kita beda agama. Gimana solusinya? Ya kita diskusi. Kenapa agamamu? Aku juga sebenarnya ragu sih dengan agamaku. Oke, diskusi, ngobrol. Nanti akan ketemu mana yang kemudian jadi jalan hidup kita yang benar. Akhirnya ya sudah, pilihlah kalau memang Islam berarti Islam agamanya. Ini buntutnya panjang loh. Bisa dari pemakaman, nanti keturunan. Nasabnya gimana? Nanti soal waris, nanti bagiannya gimana? Waduh, berantakan deh. Jadi makanya saya sarankan, dokter, kalau memang kita sudah punya pemahaman, menurut saya dijelaskan sebelum pernikahan itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga clear and clean dari awal, fix semuanya aman. Aku tertarik pengen tanya pribadi, boleh nggak ya? Kalau jelek aku cut bagian ini. Karena pribadi ini. Karena Pak Ustadz ngomong seperti ini, aku pribadi. Ya sudah jadi rahasia umum lah Pak Ustadz. Ya saya kan sedang belajar agama Islam lah. Baik dengan guru saya Ustadz Felix Xiao, dengan Ustadz-Ustadz yang lain juga Pak Ustadz. Terus ada di komentar-komentar, waktu itu saya podcast dengan istri saya. Ya kan, saya mendapatkan izin dari istri. Jadi kan waktu saya belajar 2 tahun yang lalu, saya ngomong dengan istri, meskipun keluarga yang lain tidak setuju, tapi istri mendukung penuh. Karena istri saya itu orangnya open-minded dan terbuka sekali. Tapi saya selalu tanya, kalau misalnya saya iya kayak gitu, kamu mau nggak ikut? Bahkan di depan kamera dia berbicara, dia nggak mau. Dan bagi saya, it's okay. It's okay. Gue bilang, nggak ada masalah tentang itu. Gue bilang kan, ya, nggak ada masalah tentang itu, ya tinggal aku mungkin harus menunjukkan aku versi terbaikku. Sehingga nanti kalau misalnya aku versi terbaikku, ya mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat juga yang sama ya gitu punya. Tapi di luar sana komentar-komentarnya, zina ini. Kalau iya katanya zina. Saya juga jadi nggak suka Pak Ustadz. Lucu banget ya kalau misalnya, kalau misalnya saya
memeluk agama terus menjadikan dosa itu kan nggak pas juga Pak Ustadz. Dan saya pikir itu pandangan yang ya ngawur sih. Tapi menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Menurut saya nggak ada zina. Nggak zina. Karena seorang muslim ketika kemudian memilih convert to Islam, dari non-muslim jadi Islam, kemudian istrinya belum, kalau laki-lakinya muslim, sebagian ulama kan ada pendapat yang membolehkan. Yang nggak boleh fatal itu kalau laki-lakinya kafir. Wanitanya yang muslimah. Tapi kalau laki-lakinya muslim, sebagian pendapat ulama ada yang masih membolehkan. Kenapa? Karena kepala rumah tangganya masih muslim. Kemudian juga dia berislam dengan baik. Dia menunjukkan versi terbaiknya. Dengan harapan istrinya terbuka untuk ikut. Banyak kok yang gitu. Banyak ya. Teman-teman saya akhirnya convert to Islam. Oke. Dan itu enggak ini ya Pak Ustadz ya? Enggak. Kalau istrinya Pak Ustadz, kalau istrinya? Nah, kalau misalnya istri, ini yang agak repot memang. Ketika istri convert to Islam. Tapi kan rahmat kan nggak ada yang tahu Pak Ustadz, pilih yang mana dulu. Iya, nah itu dia. Tiba-tiba datang istrinya masuk Islam dulu, sementara suaminya enggak kan. Ini memang agak berat. Kenapa? Nanti akan kaitannya dengan kepemimpinan imamnya, juga tentang pembimbingannya, segala macamnya. Pasti terjadi goncangan. Tapi kan mending Pak Ustadz masuk dulu daripada enggak dulu Pak Ustadz. Itu dia. Mau kaki kanan kiri yang penting masuk dulu deh satu kan. Tapi itulah pilihan hidup. Dokter, itu pilihan hidup yang pasti ada resikonya. Sama seperti kita kembalilah tadi ya ke katakanlah Ustadz Felix, dia punya pilihan hidup. Ibunya sedih loh ketika anak laki-laki yang dibanggakannya masuk ke dalam Islam. Bapaknya sedih loh. Saya aja contoh ya, tadi dokter bilang saya, bagaimana kalau anak saya keluar? Bapak mana? Dai loh, ustadz gitu. Anaknya murtad. Pasti saya terpukul sekali. Tapi saya mencoba untuk memahami kenapa dia keluar. Harusnya sebagai ayah, upgrade. Oh anakku benar. Harusnya convert to Islam. Harusnya. Tapi ketika kemudian ego yang bermain, silahkan. Pokoknya aku nggak mau ikut agamamu. Ini repot nih. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau masuk Islam. Bukan karena nggak tahu Islam benar. Ego. Ego tuh repot kalau udah ego. Nanti kalau masuk Islam, nanti kalau pamannya Nabi ngelindungin dakwah Nabi, nggak mau masuk Islam. Kenapa? Ego. Makanya kesombongan itu kalau dalam Islam, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarrah kesombongan. Sombong itu apa kata Nabi? Kata sahabat kepada Nabi, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Karena kebenaran bisa datang dari mana aja. Maka jangan sombong. Kalau udah sombong, terhalang dari hidayah. Jadi maksud saya tadi, istri duluan atau suami duluan, nggak problem. Yang penting, jangan sombong. Ya kan? Kalau kita sebagai suami, tinggal dengar, lu kenapa sih masuk Islam? Pah, aku dapat ketentraman nih di Islam. Aku ngerasa fitrah wanita banget. Satu, wanita ditutup auratnya. Casing lu, handphone lu aja pakai casing. Masa gue yang begitu lebih mahal dari handphone gue nggak pakai casing? Yang kedua, gue dijaga fitrahnya. Harus nikah, nggak boleh dipegang-pegang. Ya kan? Pegang cobain, tapi nggak jadi beli gitu kan? Gitu kan? Nah, cobainnya duren gitu kan? Akhirnya ditanya beli apa? Beli melon. Kurang ajar nggak tuh orang? Gitu kan? Emang kenapa dokter? Sering colek-colek gitu ya. Akhirnya nggak jadi beli gitu ya. Nah, jadi kalau gitu, akhirnya suami akan mikir kan? Fitrahnya manusia. Jadi Islam itu sebenarnya agama fitrah. Ketika seperti itu istrinya, iya juga ya. Narik juga tuh agamamu. Kamu dapat dari mana? Ayo aku juga pengen diskusi. Harusnya. Cuma kan kita banyak nggak seharusnya. Dalam hidup ini banyak nggak seharusnya. Tapi Pak Ustadz ada banyak juga Pak Ustadz yang memanfaatkan yang seperti ini Pak Ustadz. Dan aku ngomong beberapa yang kurang baik dan salah lah ya. Yang itu yang kadang-kadang membuat penyebaran Islamnya menjadi kurang baik ya, aku ngomong ya, orang Muslim ya seperti ini ya. Salah satu misalnya ini menikahi janda, tapi jandanya janda muda dan cantik, atau menikahi janda tapi meninggalkan istri sah. Ada deh Pak Ustadz. Ada. Konten kreator nyambung ayat, nyambung ayat berarti ngerti ayat dong, Pak Ustadz. Menikahi janda tapi meninggalkan istri sah, seperti itu Pak Ustadz. Ada banyak lagi di luar sana, ya kadang-kadang ya. Pemuka agama juga sih Pak Ustadz yang bikin seperti ini ya. Menikah lagi yang ketiga kalinya, tapi cantik banget. Menikah lagi yang keempat kalinya, tapi seperti bidadari muda, seperti itu. Padahal umurnya ada lagi Pak Ustadz itu kakek-kakek. Bukan kakek-kakek yang di mana namanya?
kakek-kakek yang aku lupa deh pejabat mana. Pejabat lah ya. Pejabat, iya pejabat kakek sering pakai perempuan. Iya, 3 miliar Pak Ustadz. Iya. Kelihatannya agamis gitu kan. 3 miliar untuk jajan doang. Pakai duit negara pula, bukan pakai duit dia. Jadi gini, itu semua fakta yang salah. Nggak boleh menjadikan fakta sebagai hukum. Oh berarti kalau begitu setiap ustadz gitu, itu nggak boleh. Oh berarti itu salah. Ya sudah itu salah. Jangan diikutin. Kalau yang tadi ya. Nah terkait dengan nikah, sebenarnya nggak ada keharusan nikahin yang udah tua, udah sepuh, batuk-batuk, muntah darah gitu ya. Nggak gitu. Boleh aja gitu loh. Mau nikah lagi 2, 3, 4, ya apakah lebih muda, mau lebih tua, gadis atau silakan. Bahkan Nabi menganjurkan kepada yang lebih perawan. Gitu loh. Bukannya katanya itu harus janda-janda tua Pak Ustadz? Nggak harus. Harus di atas 40 ya? Nggak. Katanya. Kalau lebih muda mah semua pasti pengen semua Pak Ustadz. Sekarang pertanyaannya bukan masalah pengen. Tapi masalahnya kewajibannya. Mau adil nggak? Adil. Oke, yang sana beli rumah. Yang sini rumah juga loh. Yang sini mobilnya A. Sini A juga loh. Mampu nggak? Masalahnya kita nggak bisa. Selalu maunya itu nafsunya. Padahal haknya beda. Harusnya sama. Tuh. Adil nafkahnya bisa sama nggak? Sana transfer 100, ayo lebih kurang lah, yang kedua juga 100, mampu nggak? Nah kadang-kadang gede pasak dari tiang, ini yang nggak boleh. Jadi bukan semata-mata semua juga mau dong, iya semua juga mau, mampu nggak? Kadang-kadang bukan itu cuma harta, kemampuan agama, sholat juga kagak, cuma menang nafsu, ini nggak boleh. Karena ini bukan urusan nafsu. Kalau ditanya, Ustadz Fatih mau nggak? Coba tanya dokter. Ustadz Fatih mau nggak? Ya mau. Cuma pertanyaannya, mampu nggak? Saya 1 aja sekarang udah berat mampunya. Apalagi untuk berikutnya dokter. Gitu kan? Jadi kalau ditanya mau, laki-laki mana nggak mau? Bohong aja laki-laki nggak mau. Gitu kan? Tapi ditanya, bagaimana nanti di yaumil hisab? Pertanggungjawabannya. Itu kalau punya anak, yang satu ada 5, yang satu ada 4, yang satu ada 9. Bagaimana? Mampu nggak dicetak jadi keluarga yang menuju Quran, menuju jannahnya Allah? Itu problemnya. Bukan sekedar mau. Kalau ditanya mau, ya semua mau. Mau mobil ini, mau, semua mau. Tapi pertanyaannya, bagaimana? Di hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Hari hisab. Nggak mampu. Jadi, jangan ngikutin selera. Kalau ngikutin selera ya pasti kita semuanya orang pasti mau ambil semua gitu kan. Makanya ada yang namanya keperluan dan kebutuhan. Udah sampai level butuh nggak? Kalau nggak jangan. Karena kan di situ juga dalilnya jelas. Fa in hiftum ala ta'dilu. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, garis bawahi itu. Tebelin itu. Fawahidah, cukup 1. Jadi maaf tadi data-data yang disampaikan, kalau itu terjadi di masyarakat kita, kalau itu salah, itu fakta. Jangan ditiru. Contoh, ada lagi kan pimpinan pesantren menggauli santrinya. Ya kan sama juga, ada juga yang biarawati juga sama pendeta. Ada juga yang kemudian di gereja juga banyak juga dibongkar. Oknum. Iya kan oknum. Itu kan nggak bisa kemudian jadi tapi kalau oknumnya begitu, nggak banyak. Nah, oknumnya kok ada nggak banyak gitu kan. Nah, jadi kita harus tampilkan bahwa begitu Islam, begitu kita. Artinya apa? Walk the talk. Itu yang diajarkan oleh guru kami. Makanya nggak boleh kemudian kita ngomong tapi kita nggak buat. Saya setuju sih Pak Ustadz, itu oknum sih sebenarnya. Nah, oknum tidak patut dicontoh. Kenapa oknumnya banyak? Ya karena mayoritasnya di sini adalah Islam. Nah, itu. Ya kan? Mungkin karena itu. Masalahnya tapi kan kita harus banyak. Ya masalahnya oknumnya banyak karena mayoritasnya juga banyak. Tapi kan tugas kita sama-sama di sini adalah memberikan dakwah supaya orang-orang seperti ini kan berkurang. Iya. Dan memang hal-hal seperti itu pasti terjadi di agama manapun. Tidak hanya Islam. Tapi yang saya sayangkan adalah dia membawa Islamnya. Makanya sering kali ada kalimat begini sekarang. Islam itu dibenci oleh orang Islam. Islam itu asing dari orang Islam sendiri. Kenapa? Karena orang Islam itu justru malah nggak paham Islam. Coba dokter bayangin. Muslim Indonesia ini 72% umat Islam nggak bisa baca Quran. Dokter bisa lihat. 72%. 72%. Ustadz data dari mana? Dewan Masjid Republik Indonesia. Jadi kalau ada 100 umat Islam nih, 7-nya nggak bisa baca Quran. Coba dokter tes yang ada di sini. Sudah saya tes. Bisa. 10 ya.
Benar dokter. Jadi kalau dokter nggak bisa, wajar dong. Muslim loh. Nggak bisa baca Quran. 5 dari 10 jamaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. Artinya PR bagi saya terutama dai untuk kemudian bagaimana menginstal Islam itu dengan baik gitu. Itu tantangan kita hari ini itu. Jadi 10-10-nya malah ya. Serem banget. Atau 11 dari 10 malah. Aduh. Pak Ustadz, ini bahasan kita yang terakhir Pak Ustadz. Tentang memboikot Pak Ustadz. Waduh ini saya pikir cuma FOMO sebentar aja Pak Ustadz ya. Tapi ternyata memboikot ini sampai hari ini Pak. Pak Ustadz ikut boikot juga Pak Ustadz? Boikot itu kan sikap. Sebenarnya boikot itu sikap, bukan hukum. Makanya saya bilang, kalau hukum produknya halal. Maaf ya, sebutin brand misalnya. Kebetulan itu tidak terafiliasi. Misalnya. Bener ya? Ini nggak terafiliasi kan tidak? Misal gitu ya. Ini produk ya. Produknya halal. Diambil dari tanah Indonesia. Airnya air Indonesia. Ada logo halal MUI. Ya kan? Terus diboikot kenapa? Gara-gara boikot produknya jadi haram. Enggak dong. Kok bisa tiba-tiba produk yang halal berubah jadi haram? Enggak, itu sikap. Sikap untuk apa? Sikap untuk menunjukkan bahwa apa? Tidak berafiliasi. Sikap kita tidak mau mendukung mereka. Kenapa? Mereka mendukung mereka. Maka saya bersikap. Ini kan sikap. Temannya dari temanku adalah temanku. Musuhnya gitu. Dari musuhku adalah musuhku. Gitu. Sikap aja. Aku sepakat Pak Ustadz. Aku no debat di situ. Aku sepakat kita we stand for Palestine. Aku sepakat no debat titik. Aku nggak pakai koma di sana. Aku nggak pakai koma di sana. Yang kita perlu diskusikan adalah tentang boikotnya ini. Tentang boikotnya ini. Kita berbicara misal nih satu brand kopi nih, ya kan BIP aja ini misalnya. Bisa kita ngomong ya. Katanya sih aku nggak tahu juga Pak. Katanya kan terafiliasi mendukung sebelah sana kayak gitu ya. Atau ada makanan fast food Amerika misalnya katanya terafiliasi dukung sana. Ya sehingga omsetnya anjlok banget. Hancur. Tapi dia sendiri ngomong ya itu kan yang di luar negeri, yang di sini kita nyumbang malah dan mereka posting tuh sumbang untuk Palestina. Masalahnya kalau sumbang itu kan juga semua orang bisa nyumbang. Harusnya kalau saya ya, kalau saya jadi katakanlah corporate komunikasi, saya langsung bilang we stand for Palestine. Selesai. Tapi kan nggak berani kan menyatakan sikap itu. Itu yang sedang ditunggu publik hari ini. Nah, jadi masalah kayak gini Pak Ustadz. Ini kan perusahaan multi-internasional. Kita ngomong multi-internasional. Mereka punya sikap ya kita juga nggak ada yang tahu. Mungkin karena kan pasar dunia ini kan besar, bukan cuma Indonesia Pak Ustadz. Di negara-negara lain serba bingung juga Pak Ustadz. Kita ngomong dukung Palestina nggak bisa jualan di sini. Dukung sini nggak bisa jualan di sini. Semua salah Pak Ustadz ya kan? Atau mungkin juga secara kepemimpinan juga memang punya pandangan mungkin ya. Mereka mendukung ke sana oke. Tapi kan yang di sebelah sini yang bekerja kan bukan orang di sebelah sana. Yang bekerja di sini orang kan sini. Juga orang-orang sini, muslim-muslim sini. Betul. Yang membeli franchise-nya, yang duduk di sini. Yang menikmati adalah kan orang-orang di sini, Pak Ustaz. Kalau saya cenderung kayak kembali ke pernyataan saya tadi bahwa kaitan dengan produknya halal. Ayamnya ayam sini, disembelih pakai baca bismillah, yang nyembelih namanya Abdullah, yang ngeluarinnya MUI yang namanya Ma'ruf gitu kan. Ya MUI-nya Ma'ruf, maksudnya MUI-nya benar gitu loh, bukan Pak Ma'ruf gitu. Ya, kemudian juga disembelih dengan cara yang baik gitu ya. Kemudian dijualnya halal, ya beli transaksinya halal, jual belinya halal, syarat akad jual belinya halal. Cuma ini kaitannya bahwa ini brand, globally brand. Yang globally brand itu punya sikap terhadap isu global juga. Nah isu itu yang mereka nggak tangkap sebagai sebuah isu dunia juga. Bahwa ini isu dunia. Ketika mereka tidak berpihak, wajar dong. Saya bersikap, nggak dulu deh, saya nggak beli. Bukan saya bilang itu haram ya. Saya tetap minum. Ini airnya halal. Ini tidak terafiliasi, tapi ini airnya halal. Dan saya tetap minum. Kalau mau jual beli, dikasih, makan. Pernah saya dikasih ayam yang tadi itu, ya saya makan. Terus dia bilang, oh kalau saya kasih, Pak Ustaz? Iya, saya makan. Saya makan. Kenapa saya makan? Saya bilang, lu ayamnya halal. Ada logo MUI. Bukankah logo MUI itu patokan kita di Indonesia bahwa itu produk halal? Ya kan? Kalau dikasih. Cuma kalau bilang, Ustadz tolong beliin. Sorry deh, saya nggak mau beli. Kenapa? Saya punya sikap. Itu. Gitu. Tapi kalau dikasih, kemudian diberi, maka saya bilang, maaf ya ini najis. Salah bilangnya. Kok najis? Ini kan produk halal. Gitu. Jadi maksud saya sampai sikap. Kapan Pak Ustadz? Andai ya, mereka ini kan sudah berusaha juga Pak Ustadz memberikan sumbangan kepada Palestina, terus mengatakan bahwa ya kami
ya kan kita kan beli franchise Pak Ustadz, namanya pengusaha Pak Ustadz ya kan gitu kan. Saya juga kebetulan saya nggak ada kepentingan apapun. Ini saya sebagai host mencoba netral mencari tahu informasi-informasi. Ya mau di situ boykot sampai bangkrut juga nggak ada urusan dengan saya sih. Kebetulan saya nggak ada saham di sana juga Pak Ustadz. Dan saya nggak beli franchise juga Pak Ustadz. Tapi kan ada pengusaha-pengusaha yang sudah naruh duit di sebelah sana yang gitu punya. Ya kan, dan kita juga nggak tahu yang naruh pengusaha yang beli juga Islam pula, haji pula jangan-jangan. Iya betul. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Ya sampai sikapnya jelas. Kalau sikapnya jelas Pak Ustadz, kami sudah memberikan sumbangan ber-MM. Itu bahkan sebenarnya sikap itu kan memberi sumbangan itu bukan berarti kemudian pro. Itu yang juga kadang-kadang untuk nutupin aja. Harusnya sikap resmi bahwa apa? Kami tidak berafiliasi dan kami mendukung penuh. Itu yang menurut saya tinggal itu doang. Saya pikir sudah ada juga Pak Ustadz yang buat seperti itu. Ada yang sudah buat seperti itu. Tapi tetap Pak Ustadz boykot. Kalau misalnya sudah ada seperti itu, ya berarti sudah selesai. Artinya apa yang mau disesali lagi gitu, ya kan? Karena dia sudah sikap sama kayak gini lah. Dituduh nih, ya Ustadz radikal. Saya nggak perlu bela diri. Saya bukan radikal. Ini lihat tanya orang bukan radikal. Nggak perlu. Tunjukin aja bahwa saya tidak sesuai dengan Anda bilang. Lihat karya-karya nyata yang sedang saya lakukan. Sehingga orang akan menyimpulkan sendiri, kayaknya nggak mungkin deh. Jauh dari kata radikal, gitu kan? Sehingga kesempatan itu kemudian kita untuk counter attack. Daripada kita bilang, enggak, aku nggak ada hubungannya. Malah orang bertanya, jangan-jangan nih kalau counter, dia ini sumbernya. Tapi kalau kemudian kita bilang bahwa, silahkan Anda lihatlah bagaimana sikap kami kepada Palestina. Bagaimana sikap kami kepada Aqsa, bagaimana kemudian tentang sejarah hubungan baik kami antar negara, itu saya yakin lebih baik. Oke, Pak Ustadz, tapi kan kita, aku ngelihatnya boykot ini enggak adil Pak Ustadz. Saya setuju mungkin beberapa kita menentukan sikap ya, tapi enggak adil itu enggak semuanya Pak Ustadz, enggak semuanya. Kalau kita ngomong mendukung, ya Apple juga sama, tapi kita nggak ada boykot Apple. Betul. Kalau kita ngomong Instagram juga sama, tapi kita nggak ada boykot Instagram. YouTube juga sama, tapi kita nggak. Google masih tetap kita gunakan seperti itu. Masih sehari-hari kita pakai. Iya. Nah, kenapa sikapnya enggak? Harusnya sikapnya fair. Makanya saya bilang tadi, kalau bendanya kan tetap halal. Makanya saya tetap pakai. Kenapa? Karena bendanya halal. Gitu loh, secara bendanya. Tapi kalau sikap kita kepada publik tentang itu harusnya sama. Ya kan? Harusnya sama, nggak boleh misalnya ini diboykot tapi kok ini enggak. Ini diboykot tapi kok ini enggak, pilih-pilih gitu ya. Seakan-akan nggak fair gitu. Harusnya sikapnya sama. Hanya saja kadang-kadang ada benda-benda tertentu yang kemudian kita pakai karena memang itu halal, sudah. Paham ya? Jadi misalnya contoh, saya tetap pakai Word. Ya kan? Kenapa? Ya karena saya paham itu halal saja. Tapi saya tidak mau kemudian untuk ikut kampanye dia atau kemudian program-program yang terhadap dia untuk Palestina, itu saya nggak akan ikuti. Tapi kenapa saya pakai kan gitu? Karena itu halal. Makanya saya bilang tadi, nanti itu justru pertanyaan tidak konsisten itu saya tanyakan kepada mereka yang nggak fair. Kalau saya kan jelas, ini produknya apa Ustadz? Produknya halal. Ustadz mau minum? Saya minum. Sebagaimana saya juga pakai iPhone. Sebagaimana saya pakai Samsung. Sebagaimana saya pakai mobil-mobil yang kemudian mobil-mobil negara-negara yang kemudian seperti itu. Karena produknya halal. Nah, kepada mereka yang tadi yang tidak konsisten adalah mereka mengatakan produknya haram. Itu yang saya sayangkan. Kalau produknya haram, kenapa? Nah, pertanyaan dokter baru relate tuh. Kenapa untuk ini nggak haram? Kenapa pilih-pilih? Nah, itu. Tapi kalau kemudian produk, ya kita kan produk ya halal. Produknya halal. Nah, dengan seperti ini kan orang, iya ya kalau produk halal, ya terus kenapa gitu. Bukan ini loh, harus dibedakan antara sikap dengan muamalah. Muamalah boleh. Karena kesebut brand misalnya, McDonald Indonesia, yang punyanya Indonesia, franchise-nya itu Indonesia. Ayamnya ayam Indonesia, bukan ayam Israel. Gitu kan? Bukan ayam kemudian dari Amerika, ayamnya Indonesia. Nah, jadi konsisten Ustaz. Lo konsisten dong, buktinya apa? Lo saya makan kok, nggak ada masalah. Cuma saya nggak akan campaign. Lihat nih, nah itu yang saya sayangkan. Lihat nih, diposting cepret di depan Ka'bah. Itu nyakitin sikap. Beda, itu sikap. Saya kalau dikasih minum itu, yang di foto itu, diminum, silakan Ustaz diminum. Oh, terima kasih. Saya nggak anti, saya minum. Tapi kalau disuruh mempromosikan. No, itu sikap. Oke. Itu sikap, clear.
Jadi itu kurang ajar menurut saya. Difoto di depan, nutupin Ka'bah lagi. Cekrek, itu menghina sikap, itu merendahkan sikap. Tapi kalau Ustadz Fatih ini minumannya, maaf silahkan, menunya ini. Oh ya nggak apa-apa, saya minum. Kenapa? Karena produknya halal. Bagi saya sih clear itu. Lebih menenteramkan mungkin. Iya, saya sepakat dan buka wawasan baru bagi saya, Pak Ustadz. Lebih menenteramkan. Keren nih Pak Ustadz nih. Udah berapa menit nih kita nih? Hah? Oh yang ini nih. Waduh, aku nggak suka disebut anaknya siapa. Aduh, Pak Ustadz. Tanya apa lagi nih? Kalian pengen tanya Pak Ustadz? Boikot konser. Oh, Pak Ustadz. Nah ini. Boikot sebentar lagi konsernya nih, konser Bruno Mars. Katanya, wah ini aku nggak jelas nih, tapi koreksi aku kalau aku salah ya. Konser Bruno Mars ini diboikot juga. Katanya karena dia bilang aku cinta ada kotak di Tel Aviv ya. Aku cinta Tel Aviv kayak gitu punya, sehingga katakan boikot. Pak Ustadz beli tiket nggak Pak Ustadz? Enggak, kebetulan enggak. Saya mau beli tiket mau nggak Pak Ustadz? Saya mendadak jadwalnya full. Kenapa? Karena kalau saya hadir di sana tentu beda gitu loh. Orang akan melihat saya hadir di sana gitu. Sehingga apa? Saya bilang apa? Silahkan tuh choice, pilihan. Anda mau hadir konser silahkan. Anda mau hadir tabligh akbar silahkan. Silahkan. Ini masyarakat boleh memilih gitu kan? Silahkan aja mau milih gitu. Tapi saya coba argumen, misalnya saya timnya Bruno Mars ya. Ini misal ya, sekali lagi ngomong. Ya kan biasa Pak Ustadz seperti itu. Ya kita kan ada di mana-mana, tentu kita ngomong kita cinta itu. Kita di sini ngomong I love Jakarta. Gak mungkin kita ngomong di sini I love Israel, gebukin orang gitu Pak Ustadz. Pasti. Gak mungkin kita ngomong di Palestina kan I love Israel, dibakar orang Pak Ustadz. Tentu kan kita ngomong di Israel I love Israel. Kalau kita di Palestina I love Palestine. Kita kan penyanyi Pak Ustadz. Cinta bener juga kagak juga, kita juga dibayar kan dari situ. Datang ke Jakarta I love Jakarta gitu ya kan. Aku suka nasi goreng gitu. Gitu doang. Masalah suka dengan enggak juga. Steak lebih enak tetap katanya. Itu kan dipotong Pak Ustadz seolah-olah katanya sih mendukung Israel, padahal sebenarnya kan penyanyi pasti I love semua aja Pak Ustadz. Nah, pandangan. Lagi-lagi sikap ya. Saya tidak akan hadir. Saya tidak akan bantu campaign. Saya tidak akan kemudian mendukung. Udah selesai. Itu sikap. Tapi bagaimana kemudian, apakah Ustadz Fatih hadir? Enggak. Dikasih tiket? Enggak. Itu kenapa? Ya saya kurang sepakat saja. Tapi Pak Ustadz menganggap bahwa itu dukungan kah? Kalau saya nggak menganggap itu dukungan Pak Ustadz. Enggak. Kalau kita hadir kan pasti kita mendukung. Bukan. Kayak gini. Kan tadi kan saya berdiri di samping bahwa saya ini adalah orangnya Bruno Mars. Saya mengatakan bahwa kita tuh nggak ada atensi loh, kita tuh nggak ada kepentingan kayak gitu punya dalam perang ini, kita nggak ada, aku tuh nggak ada kepentingan. Ya maksudnya aku ngomong kalau Jakarta aku ngomong I love Jakarta, ya masalah Kuala Lumpur nanti aku ngomong juga I love Kuala Lumpur kalau aku konser di sana. Artinya aku nggak ada kepentingan loh kayak gitu. Kenapa kau nggak mau hadir? Saya tidak mau hadir bukan hal itu, hal yang lain lagi sebenarnya. Karena dalam Islam itu kan nanti masuk kategori ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur laki-laki yang tidak dibenarkan dalam syariat. Itu masalahnya. Bukan semata-mata nanti konser. Jadi konser, saya hadir konser. Maher Zain konser. Off-Peak konser misalnya ya. Atau Cat Steven konser. Laki-laki perempuannya dipisah. Begitu ya. Saya hadir. Saya duduk paling depan. Bukan karena dia mendukung mana ya? Iya, bukan karena soal itu. Karena soal itu bisa dibuat kan. By design. Saya pro Israel, saya pro ini. Ya namanya juga orang gitu kan. Nah contoh gini, Ustadz ini ada Coldplay datang. Ustadz mau datang nggak? Udah pasti nggak lah. Udah pasti nggak. Tadi karena itu ikhtilat. Itu ikhtilat gitu. Ikhtilat itu bukan karena dia mendukung hal lain. Itu hal lain. Tapi bahwa ketika saya tidak hadir konser itu karena saya paham hukum syariat. Itu kalau Pak Ustadz. Tapi ada beberapa yang lain itu merasa memboikot karena hal tersebut. Karena padahal kalau kita ngelihat sih ini koreksi aku kalau aku salah ya, data yang aku pilih salah ya. Ya kan kita kan nggak ada yang tahu Pak Ustadz. Kan semua itu bukan bentuk dukungan lah kita ngomong. Kalau bentuk dukungan itu kan ya saya ngomong dalam peperangan ini saya mendukung ini kayak Indonesia kan memberikan sikap yang sangat jelas. Sikapnya jelas. Sikapnya jelas, kita mendukung Palestina. Ya. Kayak saya ngomongin aku dari kedua perang ini aku mendukung Palestina. Itu kan sikap yang jelas. Betul.
Tapi kan bagi seorang penyanyi kan kadang-kadang kita nggak bisa seperti itu. Konser di sana ngomong yang lain, dia gebukin orang karena gitu. dibayar. Iya. Gitu ya. Nah itu makanya itu sikap dia, itu pilihan dia. Ya kita hormati. Misalnya dia datang ke sini, lagi-lagi saya datang tidak hadirnya saya atau tidak saya juga membentuk dukungan, bukan karena itu, bukan karena dia bilang dia itu, bukan. Itu hal lain lagi. Tapi karena lebih kepada bahwa ini tidak sesuai dengan syariat, itu aja. Andai saja, berarti misalnya Ustaz, pertanyaan balik kan gitu, dibuat nih ya konsernya, kemudian dipisah laki-laki perempuannya gitu ya, kemudian orang acaranya juga bagus sesuai dengan syariat, apakah hadir? Bisa jadi saya akan hadir. Oke. Jadi problemnya di situ, bukan semata-mata problem dukungan atau apa ya, metamorfosisnya orang. Kan orang berubah-ubah ya. Di Malaysia, betul tadi, saya pro Malaysia, selamat datang Malaysia, saya cinta Malaysia. Ya wajar, namanya konser, ya kan? Nggak mungkin dia bilang yang lain. Nah, kita nggak di situnya. Tapi kita kemudian sebagai seorang muslim, lagi-lagi yang mengerti syariat, bahwa hadir di acara yang kemudian laki-laki berpuan. Nah, kemarin Wandahara itu kan karena juga bercampur baurnya laki-laki perempuan. Itu problemnya kan di situ. Jadi di syariat. Jadi apa ya? Kalau saya tuh sering ngajarkan kepada siapapun, konsisten lah. Kalau memang itu haram, sampai kapanpun haram. Tidak boleh ada manusia yang menghalalkan. Kalau memang itu halal, termasuk poligami tadi, jangan pernah ada manusia yang mengharamkan. Kita bukan Tuhan. Kita itu manusia yang menjalankan syariat. Oke, pertanyaan terakhir saya Pak Ustadz. Kita balik ke topik yang pertama Pak Ustadz. Tapi ada orang yang transgender pindah kelamin secara hukum. Jadi ini transgender, kebetulan ada beberapa yang transgender tidak pindah kelamin. Tapi ini ada yang potong kelamin atau tambah kelamin, operasi kelamin, dan mengurus secara hukum, dan sudah diketok palu bahwa dari cowok pindah ke cewek atau dari cewek pindah ke cowok. Dan dia pergi umroh, menggunakan hijab. Dan itu salah. Secara hukum, konsisten. Secara hukum, fix salah. Selesai. Tapi lagi-lagi kalau dicari, tapi jawabannya aku kan sudah wanita. Ini KTP, paspor wanita. Iya, wanita pilihannya kan. Perbuatan dia mengubah dirinya, merubah kelaminnya. Perbuatan dia itu yang keliru, yang salah. Gitu. Jadi kita konsisten aja gitu. Misalnya bahwa tapi umroh sama. Kalau gitu nanti babi naik haji jadi halal. Kan tetap aja itu babi gitu loh. Gitu loh. Enggak kemudian daging babi itu jadi halal gara-gara dia naik haji gitu. Kalau misalnya dia sudah operasi apa-apa, tapi dia pengen tiba-tiba pengen belajar Islam, terus pengen umroh, Pak Ustadz, nggak boleh juga? Hal yang lain, itu hal lain. Dia ingin berubah, tapi ternyata sudah kadung dia melakukan itu. Ustadz, saya ingin bertobat. Ya sudah, kita menghukumi dia ingin bertobat. Tapi boleh umroh ya berarti Pak Ustadz ya? Umrohnya nanti tinggal dilihat, apakah dia melakukan itu dalam rangka dia belum tahu? Kalau belum tahu, serahkan pada Allah. Tapi kalau sudah tahu, dia dosa melakukan sesuatu. Sama kayak gini lah. Pacaran nggak boleh dalam Islam. Dia akhirnya menikah. Terus kita bilang, nikahmu nggak sah. Ya nggak bisa lah. Nikahnya sah. Kenapa pula nikahnya jadi nggak sah? Ya karena dulu dia pacaran. Ya dulu orang juga Abu Jahal, Umar bin Hisham juga kemudian dulu jahat. Tapi kalau dia masuk Islam kan jadi berubah. Tapi faktanya kan enggak. Nah, jadi nggak bisa kemudian karena dia salah, terus mau baik, ya tetap salah. Itu yang nggak boleh. Itu namanya menghukumi dengan nafsu. Harusnya menghukumi dengan wahyu. Kalau dia kemudian pernah jahat, kemudian dia bilang, Ustaz, saya pernah melakukan ini, dan saya ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah. So what? Gitu. Nggak, masalahnya apa gitu. Dia ingin kembali kepada Islam. Yang saya salahkan perbuatan sebelumnya. Ya kan? Terus, Ustaz, apakah umrohnya diterima? Wallahualam, insyaallah. Saya juga bukan orang yang berhak untuk diterima. Tahu dari mana indikatornya bunyi. Saya bukan diterima. Kunci pintu surga aja. Saya nggak tahu. Gitu. Karena sekarang ini banyak banget orang yang pegang kunci surga. Itu dia. Saya cuma ingin ingatkan. Ada yang kuncinya dipegang, ada yang remote Pak Ustadz. Betul. Bahkan lebih parahnya lagi dia bilang dia punya orang dalam. Gue punya ordal gitu kan. Ordal, ada orang di dalam, udah pasti gue masuk surga. Ini kan kacau. Siapa yang punya ordal gitu? Orang Nabi aja sampai dikatakan termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku. Artinya apa? Bukan berarti Nabi itu tidak masuk surga, bukan gitu. Pemahamannya, amal-amal baik kita tidak memastikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Oke, Pak Ustadz kasih pesan untuk saya Pak Ustadz sebagai murid dari murid Pak Ustadz. Allah Akbar. Enggak.
Dokter Sudah Richard belajar 1 jam Pak Ustadz. Pak Ustadz Iya. cukup mengenal saya. Kasih sedikit Asik nasihat banget. untuk saya Pak Ustadz. Semua pertanyaannya bagus banget. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan mendalam. Dan seharusnya seperti inilah pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh banyak orang, termasuk orang Islam sendiri pun. Mempertanyakan agama, mempertanyakan kebenaran. Karena ini awal dari mendapatkan kebenaran itu. Jadi saya sangat senang dan saya berharap ini terus diperbanyak konten-konten seperti ini. Karena ada orang-orang yang sedang mencari itu di luar sana. Tolong bimbing kami Ustadz. Tolong terangi hidup kami. Bagaimana kalau pertanyaan seperti ini terus ditutup, dibungkam, sehingga semua orang tidak dapat lagi pencerahan. Saya keren banget ini konten yang menurut saya keren, mendidik, dan juga mencerahkan. Sehingga banyak orang yang kemudian berpikir bahwa Islam itu benar-benar agama yang mampu menjawab semua masalah manusia. Makasih, Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. mudah-mudahan hadirnya saya banyak mencerahkan, mudah-mudahan kebaikan yang kita Amin Pak Ustadz. Saya jadi tambah semangat Pak Ustadz. Tadinya saya mau tutup Pak Ustadz. Insyaallah. Soalnya sedikit banyak kena mental Pak Ustadz pasti. Semua orang tuh pasti kayak gitu. Kadang-kadang sedikit banyak kan pasti kena mental. Kebetulan saya mental saya kuat sih. Dan tujuan saya itu sebenarnya adalah memberikan edukasi, memberikan dakwah ya dalam bentuk apapun. Dan aku pengen kasih tahu bahwa nggak perlu jadi ustadz, nggak perlu ya mungkin kalau suatu hari pun aku belajar agama kayak gitu, aku juga nggak akan hafal Al-Quran juga Pak Ustadz dengan sifatku kayak gitu punya ya. Tapi ada banyak cara sih untuk kita memberikan dakwah, memberikan manfaat bagi orang lain. Betul dokter. Betul. Dan kadang-kadang apa ya masyarakat mungkin belum terbiasa sih dengan cara belajar seperti ini. Betul. Itu. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baru. Jadi tren baru, jadi wave baru, dan akan jadi satu gagasan baru yang keren banget. Oke, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, dokter. Jangan kapok, datang lagi Pak Ustadz. Enggak. Cukup dengan tanya Dokter Richard.